Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKC. Dimana pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengalihkan port tertentu untuk keamanan di dalam jaringan server menggunakan firewall NAT pada perangkat mikrotik. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini. Dengan begitu kalian akan mendapatkan notifikasi update video materi terbarunya dari channel ini. Dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik yang mungkin kalian belum tahu, atau mungkin kalian sudah pelajari tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Oke, di video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya membangun jaringan server yang ada di dalam jaringan private agar dapat diakses melalui jaringan publik, yaitu dengan menerapkan topologi DMZ untuk mengamankan server dari serangan para hacker yang berasal dari jaringan publik. Nah, biasanya para hacker ini selalu mencari celah keamanan melalui port yang terbuka pada server. Untuk itulah kita perlu menjebak para hacker ini dengan cara mengalihkan beberapa port yang sering digunakan untuk mengakses server agar diarahkan ke server victim. Nah, hal ini dilakukan agar hacker tersebut merasa mereka telah masuk ke dalam sistem, padahal mereka masuk ke dalam server victim sehingga server yang asli tetap aman. Nah, lalu bagaimana cara mengalihkan port tersebut untuk keamanan jaringan server menggunakan firewall di dalam router mikrotik? Let's go, kita config. Oke, untuk materi kali ini kita masih menggunakan aplikasi emulator GNS3 ya, di mana topologi yang digunakan masih menggunakan topologi sebelumnya, yaitu seperti ini. Di mana di dalam topologi ini menerapkan konfigurasi DMZ yang digunakan untuk mengakses server yang ada di dalam jaringan private melalui jaringan publik. Nah, jika kalian baru melihat video ini, berarti kalian harus membangun jaringan DMZ dulu di video yang ada di sebelah sini. Nah, ini harus kalian pelajari dulu ya, baru kalian mengikuti materi yang dijelaskan di video ini. Oke, nah karena untuk penerapan sistem keamanan dengan mengalihkan beberapa port tertentu ke arah server victim, maka di sini kita membutuhkan satu buah server yang digunakan sebagai server victim. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian Browse and Device, kemudian kalian klik di bagian server webnya, kemudian kalian klik tahan, kemudian arahkan ke bagian workspace-nya gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Nah, kemudian di sini karena kita menggunakan dua buah server di dalam satu jaringan, maka kita membutuhkan sebuah switch untuk menghubungkan setiap masing-masing server ke arah router gateway-nya, gitu ya. Nah, di sini kita butuhkan satu buah switch gitu ya. Nah, caranya kalian klik di bagian Browse and Switch, kemudian kalian pilih di bagian Ethernet switch gitu ya. Nah, ini kalian klik tahan, kemudian drag and drop ke dalam workspace-nya gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, nanti di sini ada pilihan please choose a server gitu. Nah, ini kalian pilih yaitu adalah GNS3 VM. Karena di dalam topologi ini kita menggunakan GNS3 VM gitu ya. Oke, nah ini kalian pilih di bagian GNS3 VM-nya, kemudian kalian klik OK gitu ya. Dan nanti akan muncul sebuah tampilan switch seperti ini. Nah, kemudian setelah kita menambahkan server victim, maka kita koneksikan server-server tersebut ke arah switch, kemudian baru ke arah router gateway-nya gitu ya. Jadi topologinya jadi seperti ini. Nah, ini kita hapus di bagian kabelannya. Dengan cara kalian arahkan kabelnya jadi berwarna seperti merah seperti ini. Kemudian kalian klik kanan, kemudian pilih delete gitu ya. Jadi nanti di sini tampilan koneksi link antara Air Gateway dengan server web itu terputus gitu ya. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu agar tidak bentrok dengan yang lain. Kemudian di bagian switch-nya kita taruh di bagian tengah. Kemudian di bagian web servernya ini kita arahkan seperti ini gitu ya. Nah, ini kita harus ganti di bagian web servernya, yaitu dengan cara kita ganti hostname-nya gitu ya. Nah, ini kan untuk server victim gitu ya. Berarti hostname-nya kita ganti jadi victim gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan di bagian servernya. Kemudian kalian pilih di bagian change hostname gitu ya. Nah, ini kalian ganti namanya jadi victim gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian OK gitu. Nanti di sini akan diganti namanya jadi victim hostname-nya gitu. Nah, di sini karena saya sudah siapkan untuk IP address-nya agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini saya tinggal arahkan di bagian server victim-nya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini saya rapikan terlebih dahulu.
Oke. Nah, kalau misalnya udah, nah ini saya closekan aja ya. Nah, kalau misalnya udah baru kita sambungkan, yaitu yang pertama dari router gateway, kalian klik di bagian tanda seperti kabel seperti ini. Kemudian kalian klik di bagian router gateway-nya, kemudian kalian pilih di bagian Ether 3, kemudian arahkan ke bagian switch-nya, pilih Ether 0. Kemudian di server web-nya ini kita arahkan juga, kita koneksikan juga dengan cara yang sama. Nah, ini yang di bagian servernya kita arahkan ke Ether 2 atau Ethernet 1 gitu ya. Nah, kemudian di bagian server victimnya juga sama seperti itu juga. Kita arahkan juga. Kemudian pilih Ether 0, kemudian arahkan ke bagian switch 2 gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini kita rapikan dulu agar mudah dilihatnya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, maka langkah berikutnya yaitu adalah kita hapus bagian PC remote-nya ya. Karena kan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi agar router gateway ini bisa diakses melalui jaringan publik gitu ya. Berarti di sini PC remote-nya kita nggak perluin lagi nih. Nah, caranya kita hapus saja. Caranya ya kalian tinggal blok, kemudian klik kanan, kemudian pilih delete gitu ya. Nanti di sini ada tulisan do you want to permanent delete PC remote. Nah, ini pilih yes aja gitu ya. Nah, nanti jadi topologinya sesederhana seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya udah baru kita jalankan semua perangkat yang ada di dalam workspace gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian tanda segitiga hijau yang ada di bagian atas. Tapi kalau misalnya memori kalian itu sedikit, ya saran saya adalah kalian menjalankan setiap device-nya itu satu persatu gitu ya. Nah, karena di sini memori saya agak cukup lumayan besar, ya saya bisa menjalankan semuanya. Nah, nanti di sini ada sebuah konfirmasi apakah saya akan menjalankan semua device atau enggak. Nah, ini pilih yes aja gitu ya. Dan di sini pastikan bahwa setiap masing-masing device itu berjalan dengan baik gitu ya, dengan melihatnya di bagian topologi sumari. Nah, di bagian topologi sumari, nah kalau misalnya kita lihat, dia statusnya berwarna hijau semuanya. Artinya bahwa server-server yang kita tambahkan sebelumnya itu berjalan dengan baik gitu ya. Oke, setelah semua berjalan dengan normal, maka sebelum kita melakukan konfigurasi untuk mengalihkan beberapa port ke server victim, kita harus melakukan konfigurasi IP address pada server victim agar bisa diakses oleh jaringan luar nantinya. Oke, nah caranya yaitu adalah di sini kita remote dulu server victimnya gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik kanan di bagian server victimnya, kemudian kalian pilih di bagian konsol gitu ya. Nanti akan muncul sebuah tampilan dari aplikasi putih yang digunakan untuk melakukan remote ke server victimnya gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address yang ada di server victim, yaitu dengan menggunakan perintah editor nano untuk melakukan konfigurasi IP address yang ada di interface Ether 0 yang ada di server victimnya gitu ya. Nah, caranya di sini kita gunakan perintahnya yaitu adalah editor nano, kemudian etc, kemudian network, kemudian interface gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter. Nah, kemudian kita aktifkan script yang digunakan untuk melakukan konfigurasi IP address pada interface Ether 0 gitu ya, yaitu dengan cara kalian hapus tanda pagar di bagian auto ETH 0, kemudian if else ETH 0, address, netmask, gateway, dan name server gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian desain topologinya, di mana server victim ini memiliki IP address yaitu adalah 10.10.10.101 gitu ya, dengan gateway-nya yaitu adalah 10.10.10.1 gitu ya. Nah, di sini berarti kita lakukan konfigurasi pada server victimnya yaitu adalah di bagian IP address-nya 10.10.10.101 gitu ya. Nah, kemudian di bagian gateway-nya yaitu adalah 10.10.10.1 gitu ya. Nah, kemudian di bagian DNS-nya, nah kalau misalnya di jaringan internet kalian atau di ISP kalian memberikan IP DNS-nya, maka di sini kalian masukkan IP DNS tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya ISP kalian tidak memberikan IP DNS-nya, nah di sini kalian bisa menggunakan IP DNS-nya si Google gitu ya. Di mana IP DNS Google itu adalah 8.8.8.8 gitu ya. Nah, untuk menyimpan hasil konfigurasi ini kalian bisa lakukan dengan cara kalian tekan tombol CTRL di keyboard, tahan, kemudian pilih X. Kemudian nanti di sini akan ada sebuah peringatan apakah kita akan menyimpan hasil modifikasi yang kita lakukan gitu ya. Nah, ini kalian pilih di bagian Y.
Kemudian di sini kita akan melakukan write gitu ya terhadap file yang ada di interface gitu ya, hasil konfigurasi yang kita lakukan. Nah, ini kalian tekan tombol enter aja gitu. Nanti dia akan menyimpan hasil konfigurasi yang kita lakukan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, maka langkah selanjutnya adalah kita harus merestart interface yang ada di bagian server victimnya gitu ya, agar konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya itu diterapkan ke interface Ether 0 gitu ya. Nah, caranya yaitu kalian gunakan perintah garis miring etc, kemudian init titik d, kemudian networking, kemudian di bagian akhirnya kalian tambahkan perintah restart gitu ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter gitu. Nah, di sini pastikan bahwa status yang ada di bagian interface ini statusnya adalah oke, yang artinya bahwa konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil gitu ya. Nah, untuk melihat hasil konfigurasi yang kita lakukan untuk interface Ether 0 di server victim, kalian bisa menggunakan perintahnya, yaitu adalah ipaddr gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja, dan di sini bisa kita lihat bahwa IP address yang ada di interface Ether 0 yaitu adalah 10.10.10.101 gitu ya. Nah, di sini kita harus pastikan bahwa si server victim ini terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya, yaitu dengan cara kalian menggunakan perintah ping, kemudian kalian pingkan ke DNS-nya si Google, yaitu 8.8.8.8 gitu ya. Nah, fungsinya yaitu adalah kita melakukan pengecekan apakah gateway yang ada di router gateway ini sudah berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa ketika server victim ini melakukan ping ke 88, maka hasilnya yaitu adalah replay, yang artinya bahwa konfigurasi yang kita lakukan atau konfigurasi gateway yang kita lakukan di server victim ini sudah benar gitu ya. Nah, di sini kita stopkan dulu, kalian tekan tombol CTRL kemudian C. Nah, kemudian kita lakukan ping ke domain gitu ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah server victim ini terkoneksi ke jaringan internet atau enggak gitu ya. Nah, kalian gunakan perintah ping juga, kemudian kalian masukkan nama domain yang akan kita lakukan pengetesan gitu ya. Nah, misalnya di sini kita masukkan google.com gitu ya, domainnya si situs Google gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini statusnya juga replay, yang artinya bahwa server victim ini benar-benar terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya. Nah, ini kita stopkan aja gitu. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi password untuk user root gitu ya, yang nantinya digunakan untuk login ke dalam server victim gitu ya. Nah, perintah yang digunakan yaitu adalah passwd kemudian root gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja, kemudian kalian masukkan passwordnya. Misalnya di sini saya masukkan passwordnya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua samakan dengan password yang pertama gitu ya, sampai nanti di sini ada tulisan password update successful, yang artinya konfigurasi password untuk user root ini sudah berhasil kita lakukan gitu ya. Nah, setelah konfigurasi IP address serta password root untuk server victim selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi untuk mengalihkan port tertentu menggunakan firewall NAT yang ada di router gateway gitu ya. Misalnya di sini kita akan mengalihkan port SSH yang digunakan untuk melakukan remote ke dalam server web, yang tadinya port SSH tersebut digunakan untuk meremote server web, dirubah arahnya ke server victim gitu ya. Nah, sebelum kita mengalihkan port SSH tersebut, kita harus cek dulu port yang digunakan oleh SSH di dalam server victim itu berapa gitu ya. Nah, caranya yaitu adalah kita gunakan perintahnya net start kemudian min L. Nah, L ini fungsinya adalah untuk menampilkan port yang terbuka dengan statusnya yaitu adalah listen gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yaitu adalah N gitu ya. Nah, N ini digunakan untuk menampilkan IP address serta port yang digunakan oleh SSH tersebut gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi di bagian belakangnya yaitu adalah P yang digunakan untuk menampilkan nama atau protokol yang memiliki statusnya yaitu adalah listen gitu ya. Nah, kemudian spasi, kemudian kalian berikan tanda pipa atau tanda seperti garis gitu ya, di keyboard itu ada. Nah, kemudian kalian masukkan perintah grep gitu ya. Fungsi dari grep ini yaitu adalah melakukan sortir dengan nama tertentu gitu ya. Misalnya di sini kita melakukan sortir untuk SSH gitu ya. Berarti di sini kita grepkan, kemudian kita masukkan kata SSHD gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter gitu ya. Nah, nanti di sini akan terlihat bahwa
port yang digunakan untuk SSH yaitu adalah port 22 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian sebelah sini. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa port SSH yang digunakan oleh server victim yaitu adalah port 22 gitu ya. Maka untuk mengalihkan proses remote dari server web ke server victim, di sini kita lakukan konfigurasi firewall NAT di dalam router gateway gitu ya. Nah, caranya di sini kita remote dulu perangkat Air Gateway yang kita miliki menggunakan aplikasi Winbox gitu ya. Nah, di sini berarti untuk server victimnya ini kita minimaliskan aja. Nah, kita buka aplikasi Winbox-nya. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini kalian klik di bagian menu Run. Nah, kemudian kalian klik di bagian IP yang ada di router gateway gitu ya, karena kita sudah melakukan konfigurasi agar si router gateway ini bisa diakses melalui jaringan publik gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian connect gitu ya. Nah, nanti akan muncul sebuah tampilan Winbox dari perangkat Air Gateway kita gitu ya. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasinya yaitu kita lakukan dengan cara kalian klik di bagian IP, kemudian firewall. Nah, kemudian kalian klik di bagian NAT gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan rule baru di bagian firewall NAT-nya gitu ya, yaitu dengan cara kalian klik di bagian tanda plusnya atau tanda add gitu ya. Nah, di sini chain yang digunakan yaitu adalah chain DST NAT gitu ya, di mana konfigurasi yang kita lakukan yaitu adalah dari jaringan public ke jaringan private gitu ya. Nah, kemudian di bagian DST address-nya, nah ini kita masukkan IP public yang ada di router gateway gitu ya, di mana IP public yang ada di router gateway yaitu adalah 202 kemudian .43.178.101 gitu ya. Nah, kemudian di bagian protokolnya, nah ini kita ganti jadi protokolnya yaitu adalah TCP karena SSH ini memiliki protokolnya yaitu adalah TCP gitu ya. Nah, kemudian di bagian DST portnya, nah ini kita masukkan port SSH yang sebelumnya kita cek di bagian server victim, di mana port SSH yang sering digunakan untuk mengakses yaitu adalah port 22 gitu ya. Nah, selain port 22 biasanya SSH ini selalu diakses dengan menggunakan port yaitu adalah 222 gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan yaitu adalah port 222 gitu ya. Jadi di sini kita masukkan port yang sering banget dilakukan untuk melakukan remote menggunakan SSH gitu ya. Nah, kemudian di bagian in interface-nya, nah ini kita ganti jadi Ether 1 gitu ya. Di mana interface Ether 1 ini merupakan interface yang menuju ke jaringan internet gitu ya. Nah, kalau misalnya udah di bagian action-nya, di bagian tab action-nya, nah ini kalian ganti jadi yaitu adalah DST NAT gitu ya. Nah, kemudian to address-nya, nah to address-nya ini kita arahkan ke server victim gitu ya, jangan ke server web gitu ya, jangan sampai salah gitu ya. Dimana IP address di server victim yaitu adalah 10.10.10.101 gitu ya. Jangan ke server webnya atau ke server web aslinya gitu ya. Kalau misalnya ke server web aslinya ya percuma dong gitu ya. Nah, kemudian di bagian to portnya, nah ini kita ganti jadi port SSH yang ada di server victim gitu ya. Ya, kalau misalnya kita lihat tadi bahwa server SSH yang ada di server victim yaitu adalah port 22 gitu ya. Berarti di sini to portnya jadi 22. Yang artinya bahwa kalau misalnya ada orang lain yang ada di jaringan publik itu mengakses IP address-nya yaitu adalah 202.43.178.101 untuk melakukan remote menggunakan SSH dengan port 22 ataupun 2222 gitu ya. Nah, kemudian dia akan dialihkan ke server victim yaitu dengan IP address-nya yaitu 10.10.10.101 dengan portnya yaitu adalah 22 gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita ingin melihat apakah server kita ini diserang atau enggak, nah di sini kita bisa masukkan ke dalam log gitu ya. Misalnya dengan nama lognya yaitu adalah SSH_victim gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukkan ke dalam log gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang mengakses server kita menggunakan port yang tadi yaitu adalah 22 ataupun 222, maka dia akan dimasukkan ke dalam log sebagai namanya yaitu adalah SSH_victim gitu ya, yang artinya bahwa ada orang nih yang mau masuk ke dalam server kita tapi kita udah arahkan ke server victim kita gitu ya. Nah, kemudian di sini jangan lupa di bagian komennya kita tambahkan namanya yaitu adalah SSH_public kemudian strip to kemudian strip victim gitu ya. Nah, ini untuk menandai rule ini bahwa rule ini digunakan untuk server victim gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian OK,
Nah, kalau misalnya udah selesai konfigurasinya, kalian klik di bagian apply, kemudian oke, gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada tambahan rule baru, yaitu adalah SSH_public to victim, gitu ya. Dimana rule ini digunakan untuk mengalihkan port 22 ataupun 222 yang digunakan untuk melakukan remote terhadap server victim, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang melakukan percobaan dengan meremote server yang kita miliki, server web aslinya, maka dia akan diarahkan ke server victim, gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan konfigurasi firewall NAT untuk mengalihkan port SSH ke server victim, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi firewall NAT yang digunakan untuk mengalihkan port tertentu ke port SSH yang ada pada server web sebenarnya, gitu ya. Fungsinya adalah agar kita tetap bisa melakukan remote terhadap server web, gitu ya, melalui jaringan publik yang tentunya port yang digunakan yaitu adalah port yang berbeda dengan port SSH yang sering digunakan, gitu ya. Misalnya di sini kita akan mengalihkan port SSH tersebut menjadi port 261, gitu ya. Nah, karena sebelumnya kita melakukan konfigurasi firewall NAT menggunakan GUI, maka di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi tersebut menggunakan CLI, gitu ya. Berarti di sini kita membutuhkan terminal, gitu ya, di dalam aplikasi Winbox. Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian New Terminal. Nah, kemudian di sini firewallnya kita close-in aja. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasinya yaitu dengan cara menggunakan perintah IP, kemudian firewall, kemudian NAT, kemudian ADD, kemudian chain, yaitu dengan menggunakan DST NAT tentunya, gitu ya. Berarti di sini kita gunakan DST NAT. Kemudian in strip interface yaitu adalah Ether 1, gitu ya, di mana interface yang digunakan yaitu adalah interface yang mengarah ke jaringan publik, gitu ya, di mana di dalam jaringan publik ini yang terhubung dengan menggunakan router gateway yaitu adalah interface Ether 1, gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi yaitu adalah DST address-nya, yaitu merupakan IP public yang ada di router gateway yang mengarah ke jaringan internet, di mana IP publiknya itu yaitu adalah 202.173.178.101, gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yaitu adalah protokolnya yaitu adalah TCP, gitu ya. Nah, kemudian DST portnya yaitu adalah port yang digunakan untuk melakukan remote terhadap server web kita, gitu ya, server web aslinya, gitu ya, di mana port yang digunakan yaitu adalah 261, gitu ya. Nah, kemudian actionnya yaitu adalah DST NAT, gitu ya, dengan to address-nya yaitu adalah server web kita, server web asli kita, gitu ya, di mana IP address untuk server web kita yaitu adalah 10.10.10.100, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa di bagian akhirnya kalian tambahkan yaitu adalah to port, gitu ya, to port dari server web kita, gitu ya. Port SSH yang ada di server web kita itu portnya berapa, gitu ya. Nah, berarti di sini to portnya yaitu adalah 22, gitu ya, karena port SSH yang ada di web server kita, web server asli kita yaitu adalah 22 untuk melakukan remote dengan menggunakan SSH, gitu ya. Berarti nanti kalau misalnya ada seseorang atau kita sendiri ingin melakukan remote terhadap server web kita, maka di sini kita harus menggunakan portnya yaitu adalah 261. Di mana ketika kita melakukan remote dengan menggunakan port SSH-nya yaitu adalah 261, maka akan diarahkan ke server asli kita yaitu dengan menggunakan IP address-nya 10.10.10.100 dengan portnya yaitu adalah 22, gitu ya. Nah, di sini jangan lupa di bagian akhirnya kalian masukkan kata komen, gitu ya. Nah, di sini misalnya yaitu adalah SSH_public strip to strip server, gitu ya. Jadi seperti ini, gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan tombol enter, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cek hasil konfigurasinya menggunakan perintah IP firewall NAT print, maka hasilnya jadi seperti ini. Bahwa di sini kalau misalnya kita lihat ada 5 rule, gitu ya. Rule yang pertama yaitu adalah untuk NAT, kemudian yang kedua adalah NAT public to server, kemudian yang ketiga itu adalah NAT local to server, kemudian yang barusan kita tambahkan untuk mengalihkan port tertentu ke server victim untuk port SSH-nya. Nah, kemudian yang satunya lagi yaitu adalah mengalihkan port tertentu untuk bisa mengakses web server kita, gitu, web server aslinya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian GUI-nya, kalian bisa mengklik di bagian IP, kemudian firewall, maka di sini juga akan memiliki
5 rule gitu ya. Dimana rule ini ya sama seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, berarti konfigurasi firewall NAT yang kita gunakan untuk membelokkan port SSH ke server victim dan juga server web telah selesai dilakukan gitu ya. Maka untuk melakukan uji cobanya di sini kita akan mencoba melakukan remote terhadap server menggunakan port SSH yaitu port 22 melalui aplikasi putih gitu ya. Nah, caranya di sini kita minimizkan dulu si Winbox-nya. Kalian buka aplikasi putihnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan IP address atau IP public yang ada di router gateway gitu ya. Di mana IP public yang digunakan yaitu adalah 202.173.178.101 gitu ya. Nah, di sini kita lakukan uji coba kalau misalnya kita menggunakan port 22 gitu ya. Nah, seharusnya kan kita masuk ke dalam server web gitu ya. Tapi karena kita sudah mengalihkan port tersebut, maka seharusnya kita masuk ke dalam server victim, gitu ya. Nah, di sini kalian klik di bagian open. Kemudian kalau misalnya ada peringatan seperti ini, kalian pilih di bagian yes. Nah, kemudian kalian login menggunakan user root yang sudah kita lakukan di server victim kita, gitu ya. Nah, ini kalian loginnya dengan menggunakan user root. Kemudian passwordnya adalah password yang kita masukkan ke dalam server victim. Gitu ya, dimana passwordnya itu adalah seperti ini, gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada sebuah tampilan, di mana tampilan ini merupakan tampilan untuk konfigurasi yang dilakukan di komputer server victim kita, gitu ya. Nah, ini untuk keluar dari konfigurasi ini, kalian bisa menekan tombol Ctrl+C gitu ya, yang ada di dalam keyboard, gitu ya. Kalian klik di bagian Ctrl, tahan, kemudian pilih C. Gitu ya. Nah, nanti dia akan keluar dari tampilan seperti yang tadi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa ketika kita melakukan remote terhadap IP public yang ada di router gateway, maka kita akan diarahkan ke server victim gitu ya. Yaitu dengan melihat statusnya di sini adalah root victim. Yang artinya bahwa konfigurasi untuk mengalihkan port SSH yaitu adalah 22 akan dialihkan ke server victim kita gitu ya. Yang artinya ketika ada orang lain masuk menggunakan SSH melalui port 22, maka akan dialihkan ke server victim kita, gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan uji coba kalau misalnya kita menggunakan port 222, gitu ya. Karena port defaultnya sendiri yang sering digunakan untuk melakukan remote terhadap server, yaitu adalah 22 dan 222, gitu ya. Dua-duanya 3 kali, gitu ya. Nah, ini kita close aja. Kemudian kita lakukan percobaan dengan buka si aplikasi putihnya lagi. Kemudian di sini kita masukkan IP public yang ada di router gateway juga gitu ya, yaitu 202.43.178.101 gitu ya. Dimana port yang digunakan untuk melakukan remote misalnya orang tersebut menggunakan yaitu adalah 222 gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan angka 2 di depannya gitu ya. Jadi seperti ini. Dan kalau misalnya kita klik di bagian open, kemudian ini kita pilih yes, kemudian kita login menggunakan usernya adalah root, kemudian passwordnya yang kita konfigurasi sebelumnya, maka hasilnya adalah, nah ini tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, ini kalian klik Ctrl+C aja gitu ya, maka hasilnya adalah ketika ada seseorang yang memasuki server kita dengan menggunakan port SSH-nya yaitu adalah 222, maka yang terjadi adalah dia akan masuk ke dalam server victim kita gitu ya. Oke, di sini ada yang lupa saya jelasin ya. Ketika ada seseorang yang mengakses web server kita dengan menggunakan SSH dengan port yaitu adalah 22 ataupun 222, maka setiap proses yang dilakukan itu akan terekam atau akan masuk ke dalam log yang ada di router gateway gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian R gateway-nya, nah di sini kalian bisa melihatnya di bagian log gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini akan ada tulisan yaitu adalah SSH_victim gitu ya. Nah, SSH_victim ini dapat muncul di dalam log karena kita melakukan konfigurasi log yang ada di konfigurasi SSH public to victim gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian konfigurasi NAT-nya di bagian SSH public to victim, nah ini akan terlihat terdapat sebuah log yaitu dengan nama SSH_victim gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengakses IP public
dengan menggunakan SSH melalui port 22 ataupun port 222, maka dia akan masuk ke dalam log dengan nama SSH_victim gitu ya. Dimana kalau misalnya kita lihat di bagian lognya, kemudian kita double klik di salah satu lognya, nah di sini akan terlihat bahwa terdapat sebuah IP address public yaitu 202.143.178.254 yang melakukan request untuk melakukan remote SSH menggunakan portnya yaitu adalah 22 ke IP public yang ada di router gateway gitu ya. Nah, di sini akan terlihat jelas bahwa IP public ini sedang melakukan remote gitu ya dengan menggunakan SSH dengan port 22 gitu ya. Nah, begitu juga dengan port yang selanjutnya. Nah, di sini kalau misalnya kita double klik yang bawahnya, di sini juga terdapat sebuah request untuk melakukan remote dengan menggunakan SSH dengan portnya yaitu adalah 222 gitu ya. Jadi semua di sini proses untuk melakukan remote dengan menggunakan SSH dengan port 22 ataupun 222 akan terekam jelas dengan log yang ada di dalam router gateway kita gitu ya. Oke, nah di sini kita lanjut lagi ke bagian materinya. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke server web asli kita? Nah, caranya yaitu adalah di sini kita harus melakukan konfigurasi password yang ada di server web ya. Karena sebelumnya kita belum melakukan konfigurasi password yang ada di dalam server web ini gitu ya. Nah, ini kita remote dulu server web kita. Klik kanan kemudian pilih konsol. Nah, kemudian di sini kita tekan tombol OK aja. Kemudian ini OK, quit aja. Nah, di sini karena kita sudah melakukan konfigurasi berapa kali ya di dalam server ini, maka akan ada tampilan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan perubahan terhadap password yang ada di server web kita gitu ya, yaitu dengan menggunakan perintah passwd kemudian root gitu ya. Di sini kita harus merubah password root yang ada di dalam server web kita gitu ya. Nah, ini kalian tekan enter aja, kemudian kalian masukkan passwordnya, kemudian kalian masukkan password yang sama. Oke, nah di sini sampai ada muncul password update successful gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan remote dengan menggunakan server web kita atau server web asli kita gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita melakukan konfigurasi firewall untuk mengarahkan ke server web asli kita gitu ya, di mana port yang digunakan yaitu adalah 261. Nah, di sini berarti kita closekan dulu server web kita. Ini pilih OK aja. Nah, kemudian kita buka aplikasi putih. Nah, kemudian kita masukkan IP public yang ada di dalam router gateway gitu ya. Nah, IP publicnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu 202.43.178.101 gitu ya. Nah, kemudian port yang digunakan, nah portnya ini kita rubah ke port yang nggak biasanya digunakan gitu ya, yaitu adalah port 261 gitu ya. Karena biasanya untuk port 261 ini nggak pernah dipakai buat SSH gitu ya. Nah, ini buat mengecoh si hacker tersebut gitu ya ketika dia melakukan login gitu ya. Makanya di sini kita gunakan port yang sedikit berbeda lah gitu. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian open, nah ini pilih yes aja. Nah, kemudian kalian masuk menggunakan user root. Nah, kemudian passwordnya adalah password web server kita gitu ya. Password web servernya itu apa gitu. Nah, di sini password web server saya yaitu adalah seperti ini. Nah, kalau misalnya ada tampilan seperti ini, seperti biasa ya, kita pilih CTRL kemudian C gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa status rootnya yaitu berada di server web 1 gitu ya. Berarti ketika kita melakukan remote ke dalam server web asli kita harus menggunakan port 261 gitu ya. Dimana port 261 ini merupakan port pengganti untuk remote menggunakan SSH gitu ya. Nah, dari hasil remote tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seorang hacker ingin masuk ke dalam server web kita menggunakan port 22 ataupun port 222, maka hacker tersebut akan dimasukkan ke dalam server victim, sehingga web server aslinya menjadi aman dari serangan hacker tersebut. Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah, atau ada yang mau nambahin, atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain, silakan kalian komen di video ini. Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.